Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang hukum gerak Newton. Nah, di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar fenomena-fenomena dari ketiga hukum tersebut. Sekarang kita akan membahas persamaan matematis dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Untuk hukum 1 Newton, persamaannya yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, di mana gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0. Kita kasih keterangan dulu ya, sigma F itu sama dengan, ada juga yang menyebutnya sebagai resultan gaya atau gaya-gaya yang bekerja. Pada suatu benda. Nah, ini satuannya berarti Newton. Atau kalau kita singkat menjadi N kapital saja. Nah, contohnya misalkan ini anggap ini lintasan yang lurus, terus di atasnya ada benda, kan ada kotak. Nah, benda ini memiliki massa, terus kemudian misalkan ada gaya yang menariknya. Kita beri nama F1 sama dengan 10 Newton. Kemudian dari sisi yang satunya lagi, ada lagi nih yang menarik. Akan kita namakan ini F2. Misalkan nilai F2-nya sama dengan 10 Newton juga. Nah, berarti kan gaya ke kanan ataupun gaya ke kiri ini sama-sama 10 Newton. Berarti sigma F-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini, sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F-nya berarti F1 dikurangi F2 sama dengan 0. Jadi F1-nya adalah 10 Newton dikurangi F2-nya sama dengan F2-nya sama dengan 10 Newton juga. Nah, atau kita bisa menuliskannya seperti ini. F1 sama dengan, ini kan minus ya. Pindah ruas ke sini jadi plus F2. Nah, ini contoh dari hukum 1 Newton. Oke, kita contoh lagi yang lain. Sama, ada benda lagi, misalkan ditarik ke sini. Ini F1 sama dengan 10 Newton. Yang ini misalkan arahnya ke sini. Ini F2 sama dengan 20 Newton. Nah, agar sigma F sama dengan 0 atau dalam keadaan seimbang, maka kita perlu menambahkan gaya kemana gitu kan. Nah, ini kan si F1-nya 10 Newton. Kita tulis dulu persamaannya. Sigma F sama dengan 0. F1-nya berarti F1 ditambah ya, karena arahnya sama-sama ke kanan. Berarti ini F2-nya juga ditambahkan sama dengan 0. Nah, ini kan F1 dan F2-nya 10 ditambah 20. 10 Newton ditambah 20 Newton sama dengan 0. Tapi di sini kan nggak sama ya. 10 ditambah 30, 10 ditambah 20 kan 30.
Di sini sama dengan 0. Nah, berarti perlu seimbang. Untuk sama dengan 0, maka dia butuh gaya kemana gitu. Oke, kalau begitu, nah kita perlu menambahkan berarti gaya ke kiri. Karena ini udah dua-duanya ke kanan, maka kita perlu menambahkan gaya ke kiri sebesar berapa? Nah, sebesar 30 Newton. Jadi kalau misalkan ini diperbaharui, ini misalkan F3-nya ya. Ini F3, nah berarti F1 ditambah F2 min F3 sama dengan 0. Nah oke, F1 dan F2-nya 10 Newton ditambah 20 Newton min 30 Newton sama dengan 0. Nah ini tambah ini berarti 30 min 30 Newton sama dengan 0. Atau kalian juga bisa mengerjakannya seperti contoh yang kedua ini. Nah berarti kita langsung saja ya, ininya sama. Nah yang bedanya di sini berarti 10 Newton ditambah 20 Newton sama dengan yang 30 ini pindah ke sebelah sini jadi 30. Sorry. Oke, jadi 30 Newton. Nah, sehingga di sini 30 Newton sama dengan 30 Newton. Jadi sama gitu antara ruas kanan dan ruas kiri. Nah, itu contoh dari hukum 1 Newton. Itu bendanya saat berada di posisi horizontal ya. Lalu bagaimana ketika bendanya berada di posisi vertikal, misalkan seperti ini. Nah, bendanya misalkan menggantung ya, menggantung di tali. Nah, kalau benda yang menggantung atau vertikal seperti ini, berarti dia ke bawah itu punya berat V. Nah, W itu persamaannya adalah massa dikali gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini nilainya bervariasi ya. Ada yang 9,8, ada yang 10 juga. Jadi tergantung di soalnya nanti. Kalau yang diketahuinya nilai gaya gravitasinya 10, berarti kalian menggunakan nilai yang 10. Tapi kalau 9,8 berarti pakai yang 9,8. Nah, kemudian dia kan diam ya di sini. Ini pakai tali misalkan. Maka di sini ada tegangan tali. Arahnya berlawanan dengan gaya gravitasi. Oke, ini kan kita kasih nama tegangan tali. Tegangan tali ini lambangnya adalah T kapital. Untuk satuannya sama Newton juga. Newton. Nah, jadi pada kasus ini sama juga persamaannya sigma F sama dengan 0. Nah, namun kita menggunakannya bukan nilai F yang seperti ini, tapi F-nya kita ganti. Berarti kan ini ada dua kan, tegangan tali dan berat. Berarti kita di sini pakai T min W sama dengan 0. Jadi kalau misalnya diketahui si massa benda ini, massanya misalkan 2 kg. Nah, gaya gravitasinya misalkan 10 meter per sekon kuadrat. Berarti berapakah nilai tegangan tali ini? Misalkan ditanya ya. Ditanya T-nya sama dengan berapa. Oke, kita langsung aja masukkan angkanya. Berarti T sama dengan W. Jadi T sama dengan W itu massa dikali gaya gravitasi. T sama dengan massanya 2 kg dikali gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi nilai T-nya sama dengan 2 kali 10, 20 kg per meter per sekon kuadrat atau 20 Newton. Gitu. Oke, ini yang untuk hukum 1 Newton.
Kita lanjut hukum 2 Newton.